Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini anak-anakku sekalian, untuk kelas 10 kita memasuki semester pertama, pertemuan pertama di bab pertama, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, walaupun kalian melihat di sini adalah bab 6, tetapi untuk materi di silabus pendidikan agama Islam ini adalah bab pertama. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, di sini ada dua bagian ya. Menganalisis Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan menganalisis Al-Quran Al-Hujurat ayat 10. Diketahui dan diperoleh dengan nilai dan perilaku mulia. Ini ada 3 aspek. Yang pertama, hidup mulia dengan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua, hidup mulia dengan prasangka baik, yaitu husnuzon. Dan terakhir adalah hidup mulia dengan persaudaraan atau ukhuwah. Selanjutnya, untuk lebih detail kita memahami tentang makna ya, pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, serta persaudaraan atau ukhuwah. Nah, pengertian dari pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya, sifat serakah, tamak atau sombong. Di dalam literatur Islam, ketika orang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Allah perintahkan untuk senantiasa berpuasa, atau istilah Islamnya disebut as-saum, berpuasa ya. Jadi mengendalikan diri atau mengontrol diri, memanage diri kita agar tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Nah, prasangka baik ini terbagi menjadi 2 kata dalam istilah bahasa Arabnya. Yang pertama husnu, yang kedua zon. Husnu artinya baik, zon artinya prasangka. Jadi artinya secara terminologi adalah sikap yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, artinya dia selalu berpikir positif. Nah, lawannya adalah suuzon ya, dia senantiasa untuk berpikir berburuk sangka pada orang lain ya. Nah, hal ini yang suuzon harus kita hindari karena itu berbahaya buat diri kita dan maupun orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Nah, persaudaraan ini di dalam agama Islam enggak hanya sebatas hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, hubungan darah, tetapi juga dimaksud untuk persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Contohnya seperti pada saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi mempersaudarakan 2 suku yang berbeda ini, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ini Nabi persaudarakan menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu contoh ukhuwah. Nah, baiklah, kita masuk ke pembagian atau menganalisis ayat-ayat Al-Hujurat ya, bagian B. Nah, itu kalian bisa melihat ya, jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka ya, karena itu mengandung dosa. Nah, artinya inti dari ayat ini adalah jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Nah, ini saya garis bawahi ya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena apa? Karena di sini diberikan hukuman kepada kita semua bahwasanya orang yang senantiasa mencari kesalahan orang lain sama saja dia memakan daging saudaranya sudah mati. Ya, ini sudah jelas ya. Nanti lebih detailnya kita mungkin bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita lihat bagian kedua nih. Surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqu la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi kita harus senantiasa menjaga persaudaraan. Ya. Nah, terakhir ya kita bahas tentang contoh-contoh bagian pengendalian diri, yaitu mujahadah an-nafs. Contohnya yang pertama adalah bersabar yang tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan. Yang kedua, saling memaafkan. Dan yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan yang diterima kepada kita semua. Ini secara garis besar ya. Masih banyak lagi contoh-contoh lain. Yang kedua, prasangka baik. Contohnya kita memberikan persepsi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain, memberikan semangat. 2. Menerima dan menghargai pendapat orang lain, jadi tidak berburuk sangka. Itu mungkin contoh yang bagian B, kalian bisa melihat di sini ya. Dan terakhir bagian C adalah contoh persaudaraan, yaitu saling menjenguk atau mendoakan ketika teman yang sedang sakit atau ada musibah. Yang kedua, mendamaikan teman saudara yang berselisih paham atau mungkin lagi berantem, kalian mungkin memisahkan, memberikan dorongan agar senantiasa menjaga persaudaraan di antara kita semua. Baik, itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Bab pertama mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, ada tugas buat kalian, coba kalian nanti merangkum kembali tugas di buku agama Islam yang dari awal sampai akhir, tulis di buku tulis dan dilaporkan kepada wali kelas masing-masing. Dan tugas berikutnya ini ada soal ya, uji pemahaman ya. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan mujahadah an-nafs supaya hidupnya bahagia. Bagaimana caranya menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika mengetahui ada 2 orang mukmin yang sedang berselisih pendapat? 3. Surah Al-Hujurat ayat 10 mengandung pesan-pesan yang mulia, jelaskan secara jelas. 4. Seorang yang terbiasa husnuzon akan memperoleh banyak manfaat. Nah, sebutkan hikmah dan manfaatnya. Terakhir, sebutkan hukum bacaan ikhfa, izhar, dan idgham yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.